Sintayong tidak akan pernah lupa dengan momen timnas lolos ke 16 besar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan mencoba untuk terus merawat ingatan ketika timnya merayakan kelolosan ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Sintayong memang mencatatkan sejarah sebagai pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia melaju ke babak gugur Piala Asia. Ketika itu timnas Indonesia hanya bisa lolos di per-8 final Piala Asia 2023 lewat jalur ranking ketiga terbaik. Tim berjulukan skuad Garuda itu akhirnya menempati peringkat keempat alias tim terakhir. Sewaktu mengetahui timnas Oman bermain imbang 1-1 kontra timnas Yordania, para pemain timnas Indonesia berlarian ke kamar Sintayong dan berselebrasi bersama. Momen itulah yang membuat Sintayong tidak akan melupakan kelolosan timnas ke-16 besar Piala Asia. Media Inggris soroti Jairo Riedewald yang tertarik perkuat timnas Indonesia. Media Inggris CPFC Transfer HQ menyoroti soal kabar yang mengatakan pemain Crystal Palace Jairo Riedewald siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Twitternya mereka mengatakan ada peluang Jairo Riedewald membela skuad Garuda. Kabar ini pertama kali muncul setelah akun Instagram pemain keturunan ID mengirimkan pesan lewat DM Instagram Jairo Riedewald. Dalam obrolan via DM Instagram, Jairo Riedewald ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara singkat, ex-pemain Ajax Amsterdam itu menjawab iya. Saat ditanya apakah pernah dihubungi PSSI, pemegang 3 caps bersama timnas Belanda itu mengatakan waktu yang akan berbicara. Yunus Nusi pastikan dokter gadungan tak akan ada lagi di sepak bola Indonesia. Terkait dokter gadungan yang pernah berada di timnas Indonesia dan klub-klub Liga 1, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan hal serupa tak akan terjadi lagi di sepak bola tanah air. Pasalnya PSSI dan pihak klub sudah lebih teliti sehingga kejadian dokter gadungan tak akan terulang kembali. Sebelumnya dokter gadungan Elwizan Aminuddin telah ditangkap oleh jajaran Polrestabes Sleman, Cibodas, Tangerang, Rabu 31 Januari 2024. Elwizan beraksi menjadi dokter gadungan sejak 2013 hingga 2021. Tercatat ada 8 tim yang pernah ditangani. 8 klub itu yakni Persita Tangerang, Barito Putra, Timnas Indonesia U19, Bali United, Madura United, Sriwijaya FC, Kalteng Putra, dan PSS Sleman. Yunus mengatakan memang dalam menyeleksi official tim harus lebih selektif lagi. Hal itu agar sosok yang seleksi akan memberikan dampak buat tim dan malah bukan merugikan. Timnas Indonesia U20 akan berkancah di Piala AFF U19 pada Juli 2024. Timnas Indonesia U20 direncanakan akan berkancah di Piala AFF U19 2024 pada Juli 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada akhir tahun ini. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri telah memberikan daftar agenda timnya hingga Desember 2024, termasuk pemusatan latihan dan turnamen kepada PSSI. Untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025, Indra Safri tidak mengungkapkan bulan atau tanggal spesifiknya. Timnas Indonesia U20 kemungkinan bakal habis-habisan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 sebab tim berjulukan Garuda Muda itu mengejar tiket ke Piala Dunia U20 2025 Chili. FIF Pro desak PSSI intervensi kasus tunggakan gaji Kalteng Putra. FIF Pro mendesak PSSI untuk mengintervensi kasus penunggakan gaji Kalteng Putra terhadap 29 pemainnya. Lewat artikel yang diterbitkan Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia APPI, FIF Pro juga meminta PSSI untuk menghentikan tindakan yang sangat tidak profesional dan terpuji yang dilakukan Kalteng Putra. FIF Pro memberikan dukungan penuh kepada 29 pemain Kalteng Putra yang berada dalam situasi sulit untuk tidak menguntungkan akibat perbuatan Kalteng Putra. Buntut gajinya yang tidak dibayar, para pemain menolak membela Kalteng Putra ketika melawan PSCS Cilacap dalam babak play-off degradasi Liga 2 2023-2024 dalam partai ke-6 Grup D pada 27 Januari 2024. Arema FC ketiban untung menyusul hengkangnya Carlos Fortes dari PSIS. PSIS marah kehilangan pemain penting di lini depan, yakni Carlos Fortes. Striker asal Portugal itu kemarin pamit meninggalkan Laskar Mahesa meski kontraknya belum habis. Alasannya Carlos Fortes mendapatkan tawaran dari klub yang secara jarak dengan keluarganya di Portugal. Selain itu, dari segi gaji, kabarnya dia mendapat tawaran lebih tinggi. Ini jadi sebuah keuntungan bagi calon lawan PSIS dalam lanjutan BRI Liga 1, yakni Arema FC. Sebab dua tim akan bertemu di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Senin 5 Februari 2024. Seperti diketahui, Fortes merupakan mantan pemain Arema FC. Ketika dia diturunkan PSIS, Arema selalu menelan kekalahan seperti di leg pertama semifinal Piala Presiden 2022 dan putaran kedua Liga 1 2022-2024. Carlos Fortes tidak mencetak gol di dua laga itu. Namun striker 29 tahun ini membuat assist ketika PSIS Semarang menang tipis 1-0 di Liga 1 musim lalu. Artinya, kehilangan Fortes membuat ancaman PSIS ke gawang Arema juga berkurang.
Butuh dukungan supporter, Persebaya turunkan harga tiket. Manajemen Persebaya Surabaya mulai berpikir untuk menarik kedatangan supporter lagi. Bagaimana tidak, Persebaya menurunkan harga tiket untuk pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 4 Februari 2024. Persebaya dijadwalkan akan bertemu dengan Bayangkara FC pada laga pekan ke-24 BRI Liga 1 2023-2024 akhir pekan ini. Akun Instagram Persebaya juga sudah mengumumkan harga tiket yang akan dijual. Unggahan di akun itu menunjukkan tiket fans atau ekonomi dijual di harga Rp75.000. Lalu tiket super fans atau VIP dijual dengan harga Rp200.000. Padahal Persebaya Surabaya sempat menjual tiket dengan harga yang cukup tinggi. Sebagai perbandingan, mereka membandrol Rp100.000 untuk fans dan Rp300.000 untuk super fans yang menjamu PSIS Semarang 30 Januari 2024. 3 kelemahan yang perlu diperbaiki Timnas Indonesia usai Piala Asia. Piala Asia 2023 menjadi sebuah cerita tersendiri bagi Timnas Indonesia. Walaupun bermodal skuad paling muda di turnamen, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan justru berhasil mengukir sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia berhasil melangkah ke fase 16 besar. Itu sesuatu yang belum pernah dilakukan legenda besar Timnas Indonesia lainnya selama ini. Meski begitu, segala pujian seharusnya tak boleh membuat mereka jemawa. Setidaknya ada 3 kelemahan yang harus dibenahi oleh Timnas Indonesia. Yang pertama, Timnas Indonesia harus memiliki striker yang lebih tajam. Kemudian, Timnas Indonesia harus memiliki gelandang jangkar yang tidak mudah kehilangan tenaga ketika terjadi serangan balik. Dan yang terakhir, Timnas Indonesia harus membenahi lini belakang yang masih kerap melakukan kesalahan fatal yang tidak diperlukan. Dedi Setiawan berambisi bawa Arema FC petik 3 poin. Striker Arema FC Dedi Setiawan punya modal bagus sebelum menghadapi PSIS Semarang pada laga pekan ke-24 BRI Liga 1 Senin 5 Februari 2024 sore waktu Indonesia Barat. Striker berusia 29 tahun itu menjadi pemain yang paling sering menjebol gawang PSIS. Dedi sudah 5 kali membobol gawang tim yang dijuluki Laskar Mahesa Jenar tersebut di semua ajang, baik di Liga 1 maupun turnamen dan uji coba. Namun hal itu tidak membuat Dedi jemawa. Dia mengabaikan catatan sebagai pemain Arema yang paling rajin merubah gawang PSIS Semarang. Ia justru lebih berfokus kepada kemenangan Arema agar bisa mengantongi 3 poin di laga melawan PSIS. Malaysia sebut Timnas U23 akan jadi tuan rumah turnamen sebelum Piala Asia. Manajer Timnas Malaysia U23 Dato' Seri Syahril Mokhtar mengungkapkan bahwa timnya akan mengikuti turnamen 4 negara bersama tuan rumah negara Timnas Indonesia U23. Selain Malaysia U23 dan Timnas Indonesia U23, 2 peserta lain yang kemungkinan bakal ikut serta di turnamen tersebut adalah Timnas Arab Saudi U23 dan Timnas Tajikistan U23. Syahril Mokhtar menjelaskan turnamen yang bertujuan sebagai pemanasan sebelum Piala Asia 2023 Qatar itu bakal digelar di Jakarta pada 18 sampai 26 Maret 2024. Malaysia U23 dibebani target tinggi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia FAM di Piala Asia U23 2024 yang bakal berlangsung pada 14 April sampai 3 Mei 2024. Harapannya Juan Torres Garrido itu diminta untuk lolos hingga babak semifinal Piala Asia U23 2024. Malaysia U23 masuk grup D bersama Timnas Uzbekistan U23, Timnas Vietnam U23 dan Timnas Kuwait U23. 4 tim terbaik atau semifinalis Piala Asia U23 2024 berhak untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris, Prancis pada 26 Juli sampai 11 Agustus 2024.